Hari ini agendanya ada 3 macam sih sebetulnya. Jadinya hari ini laporan dari mediator bahwa mediasi gagal itu dilaporkan kepada majelis hakim. Tadi sudah disampaikan kepada majelis hakim. Setelah majelis hakim menerima laporan bahwa mediasi gagal, itu dilanjutkan dengan pembacaan daripada permohonan dari pemohon, dari Mas Angga, dari pengacaranya. Dan tadi sudah dibacakan permohonannya dan tetap pada permohonannya. Jadi majelis hakim sempat mempertanyakan juga apakah ada revisi, ada perubahan atau ada apa, tapi dari pihak pemohon tetap pada permohonannya atau tuntutannya. Dan itu sudah agenda kedua adalah itu. Terus agenda ketiga setelah dibacakan permohonan ada kewajiban dari pihak tergugat untuk menyampaikan jawaban. Dan jawaban kami belum siap untuk hari ini. Dikasih kesempatan oleh majelis hakim tanggal 25 Juli untuk menyampaikan jawaban kita terhadap permohonan dari Mas Angga. Mediasi itu kan internal ya, kita sebagai lawyer tidak diperkenankan untuk masuk. Jadi pada waktu itu prinsipalnya sendiri dari Mas Angga dan dari Mbak DP, dari Persik. Jadi itu yang menyampaikan atau alasan gagalnya itu justru kami tidak paham karena itu di sidang sendiri. Dan laporan gagalnya pun disampaikan oleh hakim mediator kepada hakim majelis. Jadi kami tidak mengetahui sama sekali mengenai materi atau inti pokok dari permasalahan mediasi gagal atau perselisihan itu atau apapun kita tidak mengetahui. Jadi laporan dari hakim mediator kepada hakim majelis itu aja sih Bang. Klien kami hari ini ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi sudah mempercayakan kepada kita bahwa untuk proses sidang berikutnya juga tidak akan hadir, tapi tetap kita setiap pagi akan mengingatkan apakah kalau ada waktu bisa ikut. Tapi karena tadi tidak bisa, jadi kita yang hadir. Terus juga ada tambahan sedikit, tadi dari majelis hakim juga mempersilahkan kita dari pihak penggugat, pemohon itu bila mana nanti jawaban kita minggu depan sudah siap, dari pihak penggugat juga sudah menyiapkan saksi dan bukti. Jadi minggu depan mudah-mudahan mendapat kesempatan setelah kita menjawab dan sudah kita serahkan secara resmi, dari pihak penggugat juga akan mengajukan bukti dan saksi. Dan setelah itu kan kita tinggal mengajukan permohonan untuk supaya bisa diputus lebih cepat, karena saya juga sudah sampaikan tadi ke rekan penggugat juga kita sudah mencoba di luar untuk mempertemukan Mbak Dewi dan Mas Angga, tapi hasilnya juga dua-dua sama-sama sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Jadi sudah ada mediasi, sudah tidak bisa dilaksanakan lagi di luar. Sepertinya sudah tidak, karena saya pun sebagai sahabatnya Angga dan Mbak Dewi juga setiap hari pun mencoba untuk menghubungi dan juga mencoba untuk memberikan masukan. Tapi intinya dari pihak mereka berdua tetap sepakat dengan keputusan pertama bahwa akan tetap melangsungkan proses perceraian ini secara baik dan musyawarah dan mufakat, berpisah secara baik-baik. Belum pernah cerita itu, aku hanya baca di media aja beberapa, tapi tadi juga waktu pada saat Mbak DP telepon saya belum sempat menanyakan itu, hanya lebih mempertanyakan bagaimana apakah hari ini bisa ikut hadir di persidangan. Tapi yang bersangkutan tidak bisa hadir karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk membahas mengenai masalah barang-barang itu, saya hanya menyampaikan bahwa bila mana nanti sudah selesai proses ini, kalau kita mau mempertanyakan soal barang-barang itu nggak apa-apa. Tapi untuk sekarang ini kita fokus lagi untuk proses perceraian ini biar cepat selesai. Sejauh ini sudah tidak ada komunikasi antara mereka, hanya lewat saya dan kuasa hukumnya dan juga pihak manajemennya Mbak Dewi. Jadi secara langsung satu-satu itu nggak ada. Itu jadi, sejak kapan? Sejak ya pas diajukannya ini, jadi sekitar sebulanan sudah tidak ada komunikasi. Jadi kalau ada yang dipertanyakan hanya melewati saya dan juga saya menanyakan ke kuasa hukum ataupun saya langsung menanyakan ke Angga. Saya nggak tahu ya, yang pasti semua ditanyakannya melalui saya, termasuk saya menanyakan juga apa yang disampaikan Mas Angga juga saya menyampaikan Mbak Dewi langsung hanya lewat saya aja, orang tengahnya. Jadi tidak langsung lagi
satu-satu, saudara dan kerabat dekatnya. Kalau dari kita masih kita lihat bila mana dari majelis hakim cukup hanya saksi dari pihak penggugat atau pemohon, kami rasa dari kita kalau memang harus disiapkan juga akan kami siapkan. Tapi bila mana cukup berarti dari kita tidak menghadirkan saksi dan bukti. Kita lebih fokus dulu untuk mengenai masalah proses perceraian ini biar cepat selesai dengan baik. Setelah itu bila mana ada permasalahan yang lain mungkin baru nanti kita proses lagi nanti setelah ini selesai. Tidak terlalu banyak memberikan komentar dan juga tidak banyak cerita soal itu. Yang pasti klien kami DP lebih fokus untuk menjalankan pekerjaannya, terus ibadahnya, dan juga lebih mendekatkan kepada kerabat dan keluarga. Jadi kalau cerita-cerita soal netizen ataupun ada statement dari luar, sama kita tidak dibahas sama sekali. Kalau prosedurnya, kalau prosedur hukumnya memang kalau dari pihak laki-laki yang mengajukan itu biasanya dari pihak wanita bisa meminta semacam mut'ah, idah kayak gitu. Cuma kemarin sempat disampaikan bahwa itu tidak dibahas sama sekali, bahwa hal-hal tersebut memang menurut hukum memang ada. Cuma Mbak DP nggak mempermasalahkan itu dan tidak akan meminta apapun ya. Itu aja sih. Sudah dilakukan berkali-kali mediasi, mencoba menghubungi, mencoba mempertemukan, hasilnya sama seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa mereka sudah bulat atau sudah sepakat tidak akan lagi kembali dan sepakat mau berpisah secara baik. Udah itu aja. Hakim menerima laporan dari hakim mediator terkait mediasi kemarin. Mediasi sudah dinyatakan tidak berhasil. Lalu tadi agendanya juga pembacaan permohonan. Lalu ditentukan lagi jadwal berikutnya tanggal 25 Juli ini jawaban dari pihak termohon. Enggak, memang sudah diberikan kuasanya ke saya, jadi sudah cukup sih. Sudah cukup.